Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas segala anugerah penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami saat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memimpin setiap pelayanan kami. Tuhan mampukan kami, setiap pelayanan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal hingga akhir, kiranya dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Lisan 13 September 2020. Shalom, selamat pagi saudara semua. Sebelum ibadah ada beberapa warta lisan yang kami sampaikan. 1. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 8 Agustus 2020, maka Majelis Jemaat memutuskan seluruh kegiatan gerejawi masih dilaksanakan secara online sampai kondisi memungkinkan. 2. Ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja hari ini ditayangkan secara online. Link akan dibagikan pada WA Sahabat. Ketiga, Persekutuan Kamis tanggal 17 September 2020 dipimpin oleh Pendeta David Nugrahening Widi via Zoom. ID dan password akan kami share pada WA Sahabat. 4. Percakapan gerejawi pernikahan Bella dan Aldo dilanjutkan. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini pukul 2 sampai selesai di gereja. 5. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA Sahabat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, tema ibadah kita pada saat ini adalah pengampunan memulihkan semua. Melalui tema tersebut, kita akan belajar untuk dapat mengerti sekaligus memahami bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan pengampunan untuk memulihkan kehidupan pribadinya maupun relasinya dengan sesama. Dengan demikian, kita terdorong untuk memberikan pengampunan karena pengampunan mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita memasuki ibadah kita pada saat ini dengan menghayati kasih Tuhan yang terus mengalir di hati kita dan membuat hidup kita menjadi damai. Kasih
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian kita saat ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan, manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa tersebut sesungguhnya juga menjadi beban bagi kehidupannya untuk melangkah maju ke depan. Pengampunan dari Tuhan memberikan kelepasan dari beban dosa dan kesalahan kita. Pengampunan yang didasarkan kasih Tuhan memberikan kelepasan dan kesegaran bagi yang mengalaminya. Untuk itu saudara, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, kita juga memiliki kewajiban untuk membagikan pengampunannya bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Tentu saudara, hal tersebut bukan semata-mata perintah dari Tuhan, tetapi karena pengampunan yang kita berikan juga berarti pembebasan beban bagi kita, yang membuat hidup kita menjadi merdeka dan penuh damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali menghampiri tahta Tuhan, memohon pengampunan darinya, karena selama ini kita masih sering memendam dendam kepada sesama kita yang telah berbuat salah kepada kita. Selama ini, saudara, kita masih belum bisa memberikan pengampunan kepada mereka. Padahal sudah berapa kali semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan? Saudara, sudah berapa kali kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri? Saudara, mari bersama kita secara pribadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah seru pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan ampun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, terimalah berita anugerah yang dicatat dalam Mazmur pasal 103 ayat 8-13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Kami merindukan kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup menjadi lebih baik. Kami pun dimampukan Tuhan untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan kami, menerima setiap orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami, dan dimampukan pula mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami, hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, demikian saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan karena hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memelihara firman Allah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita berbuat salah atau berbuat dosa, maka kita akan segera mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita segera mendapatkan pengampunan, dan pengampunan itu segera melegakan kita dari rasa bersalah. Demikian juga saudara, di saat kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa kepada orang lain, kita pun juga bersegera untuk datang kepada orang itu dan meminta maaf kepada orang itu, supaya orang itu memaafkan kita dan kita pun boleh lega dari rasa bersalah dan kita bisa berbaikan dengan orang tersebut. Tetapi saudara, apabila orang bersalah datang kepada kita dan dia meminta maaf, meminta ampun kepada kita, seringkali kita sulit untuk memberikan maaf, untuk mengampuni orang itu, karena kita merasa hatiku masih sakit, aku masih kecewa, aku dirugikan dan sebagainya, sehingga kita sulit
untuk memaafkan atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun memberi maaf itu sesuatu yang sulit, mengampuni orang lain merupakan sesuatu yang sulit, tetapi bacaan hari ini mendorong kita dan menegaskan kita supaya kita belajar memberi dan melepaskan maaf, memberi pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Mengapa, saudara? Mengapa kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang lain? Mengapa kita diminta Tuhan untuk memaafkan orang lain? Yang pertama, saudara, karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita sudah dimaafkan oleh Tuhan. Saudara, dalam bacaan tadi Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan. Ada seorang tuan yang ingin hitung-hitungan hutang dengan hamba-hambanya. Kemudian kepadanya dihadapkan seorang hamba yang mempunyai hutang yang sangat besar, 10.000 talenta, sekitar 60 juta dinar. Kalau pada waktu itu, saudara, 60 juta dinar itu bisa dipakai untuk membayar 60 juta hari seorang buruh harian. Kita bisa membayangkan betapa besarnya hutang yang dimiliki oleh hamba tadi kepada tuannya. Saudara, ketika hamba tadi meminta maaf, merengek-rengek, meminta ampun supaya hutangnya dilunasi, maka tuannya tadi muncul belas kasihan. Dia membebaskan hutang hambanya itu, dianggap lunas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba tadi sudah mendapatkan pembebasan hutang, pengampunan yang sangat luar biasa besar dari tuannya. Demikian juga dengan kita, saudara. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Seberapa besar dosa kita sudah diampuni Tuhan Yesus ketika Dia disalib di atas kayu salib. Itu yang pertama, saudara. Kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, kita harus belajar memaafkan. Kita harus belajar mengampuni orang-orang sekitar kita. Saudara, doa Bapa kami merupakan sebuah doa yang seringkali kita panjatkan kepada Tuhan, mengatakan kepada kita, Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jemaat Tuhan, kalimat dalam doa ini menegaskan kita meminta Tuhan mengampuni kita karena kita juga mau bersedia dan telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan kata lain, saudara, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita pun juga seharusnya tidak bisa berdoa seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah jemu. Tuhan tidak pernah menghitung-hitung sudah berapa kali Dia mengampuni kita. Dan Tuhan pun juga ingin kita tidak menghitung-hitung, tidak jemu-jemu, mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kemudian yang ketiga, saudara, ketika kita bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hasilnya luar biasa. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Saudara, dalam Perjanjian Lama, Kejadian 50, saudara, di situ dikisahkan tentang Yusuf. Yusuf merupakan anak Yakub dan merupakan salah satu dari suku Israel. Pada waktu itu, saudara, Yusuf mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Karena saudaranya iri kepada Yusuf, maka dia dijual
kepada seorang saudagar ke Mesir. Dan di Mesir, saudara, Yusuf pun juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Dia difitnah oleh istri Potifar, dan karena fitnahan itu, saudara, Yusuf harus hidup di dalam penjara beberapa tahun. Ketika dia sudah berbuat baik kepada juru minum raja pun juga melupakan dia. Menambah lama, dia harus hidup dalam penjara. Tetapi Allah luar biasa, saudara. Kesetiaan Yusuf padanya membuahkan hasil yang luar biasa. Allah mengangkat Yusuf, Allah menganugerahi Yusuf dengan anugerah yang luar biasa. Dia dijadikan orang yang penting, orang yang berkuasa, bahkan sebagai penguasa kedua di Mesir pada waktu itu. Kemudian, saudara, ketika di tanah kelahiran Yusuf terjadi kelaparan, dan di Mesir tidak kelaparan, bahkan banyak makanan, maka saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan ternyata ketika di Mesir, Yusuf bertemu dengan saudaranya. Saudaranya bertemu dengan Yusuf, dan mereka saling bertemu. Ketika saudaranya menyadari bahwa yang berkuasa adalah Yusuf, maka mereka ketakutan. Mereka tidak berani mendekat pada Yusuf, karena mereka berpikir Yusuf pasti balas dendam. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf, saudara? Yusuf mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf masih ingat apa yang dilakukan saudaranya, tetapi Yusuf memaafkan saudaranya, menerima saudaranya apa adanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maaf yang diberikan Yusuf ini membuahkan kelegaan dalam diri saudara-saudara Yusuf, membuat mereka saling menerima, membuat mereka bisa rukun kembali, membuat mereka bisa berkembang, dan membuat mereka bahagia. Sehingga Bapak Ibu, maaf yang diberikan Yusuf kepada saudaranya merupakan awal dari pemulihan, merupakan awal dari pertumbuhan, perkembangan Israel, merupakan awal berkat-berkat bagi seluruh dunia. Jemaat Tuhan, demikian juga dengan kita. Jikalau kita bersedia melepaskan maaf, maka hasil yang pertama, saudara, akan ada kelegaan. Yang memaafkan tidak menyimpan rasa tidak suka, tidak menyimpan rasa sakit hati, tidak menyimpan rasa dendam. Yang dimaafkan tidak lagi dikejar-kejar rasa bersalah. Kemudian yang kedua, saudara, maaf akan membuahkan kerukunan. Hubungan dipulihkan, mampu saling menerima dan bekerja sama seorang dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, saudara, memaafkan atau mengampuni membuahkan kekuatan. Ketika saling menerima dan bisa bekerja sama, akan memunculkan kekuatan di dalam melangkah dan menghadapi segala sesuatu. Kemudian yang keempat, saudara, memaafkan atau mengampuni akan membuahkan kebahagiaan. Tidak akan ada rasa canggung lagi untuk bertemu, bergaul, dan bekerja sama dengan siapapun dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni, untuk melepaskan maaf kita kepada setiap orang yang berbuat salah kepada kita, supaya maaf dan pengampunan itu membuahkan pemulihan dalam semua beban kehidupan kita dari hari ke hari.
saat hening bagi kita semua. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, supaya kami mampu saling mengasihi, sehingga kerukunan, kelegaan, dan kebahagiaan kami alami di sepanjang kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk kami sekeluarga, biarlah kehadiran-Mu kami rasakan, berkat-berkat-Mu kami dapatkan, cinta kasih-Mu menguatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami mampu meraih rezeki yang cukup Tuhan, dan anak-anak kami pun mampu sekolah dengan baik, mampu kuliah dengan baik, sehingga keluarga kami merasakan sukacita di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Berdoa bagi gereja Tuhan GKI Pemalang, biarlah Tuhan memberkati pelayanan yang masih dilakukan, baik secara online maupun offline Tuhan. Kebaktian, baik kebaktian umum, kebaktian remaja, maupun kebaktian anak, persekutuan Kamis, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ya Tuhan. Biarlah boleh memberkati, menguatkan setiap anggota jemaat GKI Pemalang. Tuhan berkati jemaat-Mu, jemaat GKI Pemalang ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan kuatkan supaya mampu menyelesaikan pergumulan dengan baik. Sehingga jemaat-Mu pun juga tetap bersuka cita, tetap semangat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota Pemalang dan sekitarnya, biarlah pandemi corona semakin berkurang, sehingga suatu saat nanti kami boleh bergereja, kami boleh berkegiatan, kebaktian, dan persekutuan di gereja lagi. Sembuhkan Tuhan orang-orang yang kena positif corona, biarlah mereka juga boleh sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kota Pemalang, biarlah mereka juga boleh mengambil kebijakan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan kota Pemalang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif seperti berikut ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari, sampai pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengikuti ibadah kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, untuk setiap kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan Tuhan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menguduskan. Biarlah persembahan kami layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengasihi lebih sungguh.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan berdiri engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami firman yang kami terima, biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami untuk kami lebih menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.